Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan tip dan tip menjadi YouTuber partner program. Setelah sampai Pin Edison, saya menghubungi kawan yang udah lebih senior, yang udah rutin dapat gaji. Beliau mengatakan bahwa harus mengisi pajak, pajak Indonesia dan pajak Amerika. Dua pajak itu diisi. Ternyata nggak mudah ya. Kalau enggak bagaimana Bang? Kalau enggak penghasilan kita dipotong 30%. Jadi kalau pajak Indonesia enggak kita isi, pajak Amerika enggak kita isi, dipotong 30%. Bagaimana maksudnya 30%? Kalau kita dapat penghasilan pada bulan itu katakanlah 5 juta, kita cuma dibayar 3,5 juta. Kalau kita cuma dapatnya 1,3 juta, kita cuma dibayar 900 sekian ribu, sisanya 390.000 itu diambil sama pajak, dipaksa kita kan untuk bayar. Itulah makanya tadi saya udah isi, jadi 30% dipotongnya kalau kita nggak isi pajak. Untung dulu udah bikin NPWP, jadi yang belum ada punya NPWP segera bikin dari sekarang ke kantor pajak. Tapi ini kantor pajak Banda Aceh waktu saya datang udah pindah, entah kemana, saya cari-cari nggak dapet. Kantor pindah ke Jalan Daud tapi ya nggak ada, saya cari-cari, putar-putar nggak dapet. Tapi saya nggak ada masalah, itu udah saya buat dulu. NPWP-nya juga ada, nomor peserta wajib pajaknya ada. Kemudian pajak Amerika, repot juga bikin pajak Amerika ini, karena ya tapi kan nggak pakai nomor kayak gitu, karena kita ada formulirnya, formulir WWF kalau nggak salah. Itu yang kita isi, cuma harus ada panduannya, jadi kalau nggak nanti kita salah. Hampir saya salah tuh, saya mundur lagi kali. Salah satunya ada pertanyaan yang apakah selama membuat konten YouTube ada aktivitas yang Anda kerjakan di Amerika? Kalau kita jawab ya, waduh urusannya Amerika jangan main-main masalah pajak mah, sampai bangkrut kita ditagih pajak, buat aja tidak. Kemudian ditanya apakah Anda menyatakan bahwa semua aktivitas yang Anda lakukan, membuat konten nih katakanlah kurang lebih begitu, yang Anda lakukan itu di luar Amerika ya. Nah, itu hati-hati, harus kita perhatikan juga itu pajak Amerika dan pajak Indonesia. Jadi nomor satu pajak kita dulu lah, NPWP ini kita bikin, nanti kita masukkan. Kemudian pajak Amerika tinggal ngikutin aja. Kalau enggak, nanti penghasilan kita dari YouTube dipotong 30%. Kan sayang kalau dapat 5 juta cuma dikasih 3,5 juta, sisanya 1,5 juta diambil pajak secara umumnya gitu. Jadi harus perhatiin ini. Buat orang-orang yang baru dimonetisasi, cepet sebelum sampai terkumpul 10 dolar, cepet isi dulu itu masalah pajak itu. Kalau misalnya ya kalau yang main-main aja mah ya nggak usah, maksudnya kapan-kapan aja main-main aja, bikin YouTube-nya cuma main-main aja, nggak serius. Penonton pun cuma seuprit nggak serius ya. Kemudian itu subscribernya hasil beli, kemudian viewernya juga hasil beli, ya buat apa ngisi pajak, orang nanti juga nggak ada penghasilannya. Itu yang hasil beli, subscriber beli, apalagi jam tayang beli, itu memperbaiki channelnya itu untuk sampai algoritmanya jadi rapi lagi, nggak cukup setahun. Susah ngurusnya itu, supaya orang jadi banyak ngelihat punya kita, susah dah itu mah. Mendingan jangan yang itu, udah saya bilang berkali-kali. Kalau yang itu mah gak usah ngurus juga nggak apa-apa, nggak akan ada penghasilannya kalau yang begitu. Subscriber beli ditambah lagi jam tayang beli, nggak akan ada penghasilannya, kagak usah diurus pajaknya. Oh, nggak ada penghasilannya, untuk apa? Yang bener-bener serius, yang semua hasil murni alami, cepet urus masalah pajaknya. Nanti kalau udah ini dipotong 30% kan sayang juga. Jangan sampai telat itu. Inilah saya berbagi tentang, saya lihat nih di channel saya ini banyak sekali kan subscriber yang bikin YouTube-nya itu konten itu macam main-main. Sawah dipelemin, lalu dikasih musik, itu mah main-main namanya. Yang itu bakalan ditolak sama YouTube. Kenapa? Orang nggak ada suara asli kita. Semua orang ada sawah di belakang rumahnya, walaupun sawah orang, tinggal lihat aja. Lalu musik yang diambil bukan dari yang disediakan YouTube. Payah itu mah, nggak akan dimonetisasi. Nggak usah ngurus pajak lah, buat apaan yang kayak gitu mah. Anak kecil lari-lari lalu dipelemin, semua orang juga punya anak kecil walaupun anak orang juga. Untuk apa yang kayak gitu?
Itu nggak usah diurus itu pajaknya. Untuk apa? Nggak ada penghasilannya nanti yang kayak gitu. Yang lebih parah lagi, yang hasil beli, subscriber beli, apalagi jam tayang beli, udah puluhan ribu yang nonton cuma suprit. Itu mah nggak usah diurus pajaknya. Nggak akan ada penghasilannya, apa yang mau diambil pajaknya kalau yang kayak gitu mah. Yang serius-serius aja, yang betul-betul bikin konten betul-betul serius kan, yang diopenin tiap hari, nah itu yang segera urus pajaknya. Pajak Indonesia, NPWP, dan pajak Amerika. Inilah pengalaman yang saya laksanakan, yang saya alami setelah sebelum 1 hari ya, katakanlah di hari saya memasukkan pin AdSense yang ditunggu 44 hari. Itu diperhatikan. Mudah-mudahan kita semua ini yang serius-serius aja bisa sukses dan bisa ada penghasilannya setiap bulan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.